Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Terror Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, stalkers, orang yang suka intip-intip energi orang lain, orang yang suka usil dengan kehidupan orang lain, oke? Yang akan aku bacakan untuk kedua belas zodiak sign guys, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces ya. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus guys, aku reading Taurus begitu. Artinya orang yang kamu kepoin zodiaknya Taurus. Sementara zodiak kamu bisa apa saja. Kalau aku bilang ini Pisces 1 minggu ke depan, artinya orang yang sedang kamu intipin ini berzodiak Pisces guys. Sementara zodiak kamu bisa apa saja ya. Kalau kamu pengen cek energimu, silakan mundur ke readingan yang aku upload di hari Minggu guys. Judulnya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Itu untuk melihat energi diri sendiri. Sementara readingan kepo 1 menit adalah untuk melihat energi orang lain ya. Oke. Akan bagus sekali guys kalau kamu memulai untuk kepo pada seseorang dari moonnya dulu. Kamu cari tahu moon dia apa, karena itu tentang rahasia guys, yang dirahasiakan oleh semesta ini ke dia. Kan bagus guys kalau kamu bisa tahu apa yang dirahasiakan oleh semesta ke orang. Oke. Yang kedua, lanjutkan ke rising atau ascendant. Itu adalah kamuflase, topeng yang dia tunjukkan di sepanjang 1 minggu ini. Dan the real things is the opposite of that ya, kebalikannya. Lalu yang ketiga ada sun. Sun itu apa yang ada, itu yang ditunjukkan, reality. Oke. Kalau kamu mau lihat romansnya seseorang, kamu harus cari tahu dulu dia itu dominan maskulin atau feminim, bukan jenis kelamin ya guys. Energi itu bisa dicari juga, ketikkan aja di chat GPT. Saya mau lihat seseorang dominan maskulin atau dominan feminim dari sisi astrologi. Nanti chat GPT akan ngasih tahu info apa yang dia butuhkan untuk menganalisa itu ke kamu. Kalau nanti udah ketemu guys, dia itu dominan ya. Dia itu dominan maskulin, maka untuk melihat kisah romansnya kamu cari Marsnya. Kalau seandainya dia itu dominan feminim, untuk melihat kisah romansnya kamu cari Venusnya. Oke. Jadi untuk mengkepoin satu orang mungkin kamu perlu melihat beberapa readingan sekaligus, karena ada orang yang sunnya di Pisces, kemudian moonnya di Taurus, kemudian risingnya di Capricorn, kemudian Marsnya di Libra, lalu Venusnya di Sagittarius. Kalau memang begitu guys satu orang, maka kamu perlu melihat 5 zodiak sekaligus dari apa yang aku sampaikan ini. Oke. Aku hanya akan ambil satu kartu saja guys di readingan kepo 1 menit. Tidak ada klarifikasi dan kemudian tidak ada video extendednya. Walaupun satu kartu aja, tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kita akan pakai 2 deck secara bergantian, biar fresh, ganti elemen, ganti deck atau ganti supir ya. Kerjasamamu sangat dibutuhkan guys untuk memfokuskan wajah ini orang dan menyebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti satu kartu ini terbuka ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa connect dan kemudian aku bisa jelaskan arti kartunya sesuai dengan pemahamanmu, sesuai dengan apa yang perlu kamu ketahui mengenai ini orang. Baiklah, kita akan segera mulai guys. Yang pertama dari Earth sign dulu. Ada Taurus ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Thank you. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, the Ten of Wands. Terutama jika kamu adalah Aries, Leo, dan Sagittarius yang lagi kepo sama Taurus ini. Taurus ini lagi banyak beban guys. The Ten of Wands, tapi everything is good. Lagi bisa terhandle ya. Ten of Wands datang dalam keadaan terang. Ginilah dia guys. Ada kayu di atas pundaknya tapi masih jalan. Oke, ini beban bisa macam-macam guys. Beban kantor, kerjaan lagi banyak banget. Atau bisa jadi mungkin ada masalah pribadi dalam hidupnya dan dia berjalan sendirian. Dan kemudian kayu itu diangkat di atas pundaknya, artinya dilalui, dijalani gitu. Come on, let's go gitu. Moving. Karena kalau dia dalam keadaan maghrib guys, ini jatuh guys, kayu yang ada di pundaknya tadi jatuh gitu. Tapi datangnya begini, jadi seberat apapun beban yang sedang dia
hadapi saat ini, this person is like keep moving, dilanjutkan terus. Orang lagi dalam keadaan berbeban atau sibuk kayak gini guys, biasanya nggak suka untuk sembang-sembang atau omong-omongan receh atau kayak sesuatu yang nggak jelas, nggak suka ya. Namanya orang lagi sibuk kerja ya. Gue lagi sibuk. Kalau yang receh-receh gue nggak ada waktu. Tapi kalau yang gede-gede kayak misalnya miliar, belasan miliar, puluhan miliar, gue ada waktu. Yang receh-receh nggak ada waktu. Mungkin kayak gitu guys, oke? Terutama jika kamu adalah Aries, Leo, atau Sagittarius ya. Kita teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Temperance, oke. Terutama jika kamu adalah seorang Sagittarius ya. Jadi Temperance ini adalah masa tenang guys. Temperance ini adalah response for any toxicity. Jadi kalau Temperance datang berarti kehidupan seseorang lagi turbulence. Lagi gini guys. Turbulence dalam spirituality itu adalah bisa tinggi banget, bisa rendah banget. Jadi intervalnya panjang. Dan ini bikin orang mabok guys dalam kehidupan. Ini bikin orang mabok. Energetically dia di frekuensi tinggi, turun ke frekuensi rendah, naik ke frekuensi tinggi, turun ke frekuensi rendah. Percaya diri, yakin, pede dengan hidupnya, tiba-tiba hancur lebur guys, kayak merasa hidupnya nggak berarti, kayak begitu. Ini bikin orang bisa hancur lebur guys, karena interval yang tinggi tadi. Kalau kamu bayangkan kamu naik roller coaster, kamu hanya bisa tahan itu nggak sampai 1 menit itu guys. Itu roller coaster itu walaupun dia kesannya kayak lama begitu, paling 15 detik, 20 detik. Coba lu naik itu guys 2 jam, mati lu. Jantung lu berhenti, paru-paru lu pecah, otak lu mungkin. Same like this life ya. Jadi ketika manusia ada dalam masa turbulence, frekuensi tinggi, frekuensi rendah, intervalnya jauh, manusia nggak akan kuat lama. Bisa jadi stroke guys. Karena itulah temperance datang. Temperance itu tujuannya mengcut interval. Jadi nggak akan pernah sampai ke tinggi banget, nggak akan pernah sampai ke bawah banget. Jadi di sini stabil, tik. Nah pada saat begini biasanya manusia akan merasa enaknya hidup ini, akhirnya bisa tenang juga, akhirnya bisa santai juga, akhirnya bisa ngelurusin kaki in any field of their life. But when temperance is coming, so it's like the universe helping this person. Virgo yang sedang kamu kepoin ini sedang ditolong oleh Tuhan untuk bisa stabil sementara waktu saja dalam hidupnya, kayak beristirahat, meluruskan kaki begitu guys. Oh, damn it. Oke. Di masa-masa temperance seperti ini biasanya Virgo akan lebih bersemangat guys, badan akan lebih sehat kayak begitu. Tapi ya gitu, temperance ini kan kayak paracetamol guys. If you are in fever, demam, lu minum paracetamol, demam lu itu turun sementara waktu. Tapi paracetamol bukan obat demam. Paham ya maksudnya? Paracetamol itu guys mengatur sesuatu di hipotalamus namanya, di bagian batang otak itu, di ubun-ubun kita. Jadi dia itu bisa mengendalikan suhu. Kalau suhu normal badan 36 sampai 37 derajat, orang demam di 37,6 atau 38 derajat, paracetamol akan mengatur otak untuk menurunkan suhu tubuh sampai ke 36 sampai ke 37. Once efeknya paracetamol hilang, kalau memang sumber demamnya masih belum terobati, orangnya pasti akan kembali demam. Same with temperance. Sumber permasalahan si Virgo ini yang membuat hidupnya naik turun dengan interval tinggi belum clear. Ketika temperance ini pergi, dia akan kembali naik turun. So this kind of Virgo that you are watching right now, saved by the universe for a temporary moment. Kita teruskan untuk earth sign yang ketiga, namanya Capricorn guys. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan.
Oke, Capricorn kayak dikasih tanggung jawab guys, dan kemudian mulai mengeluh tentang tanggung jawab tersebut 1 minggu ke depan ini ya. Bisa jadi Capricorn mungkin sedang leading a project, kayak lagi ngerjain project tertentu guys, dan dari beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian di 1 minggu ini, aduh malas banget deh gue liat project gue ini nggak jalan, atau malas banget deh gue menghadapi project gue ini, ribet banget. But the Emperor energy is given from the universe. Walaupun dia datang dalam keadaan maghrib seperti ini guys, kalau Emperor datang dalam keadaan terang benderang, dia tuh pede guys. Kalau misalnya tadi project, sini gas, mana sini tak kerjain gitulah. Kalau dia datang dalam keadaan terang, artinya accepting the crown ya. Tapi kalau dia datang dalam keadaan maghrib ini, crown terpasang karena nggak bisa dilepas, tapi dia tertunduk mengerjakannya. No matter what, Emperor is still Emperor. This is power guys. Tapi dia tuh kayak sedang tidak enjoy dengan power tersebut, atau nggak enjoy dengan tanggung jawab yang diberikan ke dia. Kayak mengeluh guys. Terutama jika kamu adalah Aries yang sedang kepo sama Capricorn ya. Mengeluh. Banyak banget keluhannya nih orang di 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan dia bisa segera bangkit dari keluhannya tersebut, karena nggak ada gunanya mengeluh di masa-masa Emperor ya. Tanggung jawab jalan terus guys. Either this person can enjoy or cannot enjoy, the responsibility is still there. Oke, mari kita pindah deck guys, karena mau pindah elemen. Elemen berikutnya adalah fire sign. Kita mulai yang pertama dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Aries is like waiting for something here guys. Iya, karena menunggu sesuatu, Aries-nya kayak ngerasa stuck. Sesuatu yang ditunggu itu penting untuk meneruskan action berikutnya, kayak gitu guys. Jadi kayak ada orang bikin kue, mau bikin cake, gulanya habis. Kemudian disuruh dong, ada ibu-ibu gitu ya, kamu pergi ke warung beliin gula 1 kilo. Dan kemudian semua bahan-bahan kue ini sudah ready, tinggal nunggu gula datang. Begitu gula datang, kue bisa dibikin. Nah saat ini guys, gulanya belum datang. Kayak begitu keadaan si Aries di 7 hari ke depan ini. Dan kelihatan kesel, marah. Terutama jika kamu adalah Libra, Gemini, Aquarius, atau Aries, Leo, Sagittarius ya. Libra, Gemini, Aquarius yang paling kuat. It's like waiting for you guys, because I need to do something here. Hey, please coming. Aku butuh kepastian nih, aku pengen tahu sesuatu nih. Lu kenapa lama banget, kayak begitu guys. Orang dalam masa Death of Swords guys, jangan dibikin kesel deh, karena ada pedang yang siap menggetok kepalamu nanti. Ada 8 pedangnya. Oke. Oke. Ayo kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi yang bisa kamu ketahui mengenai Leo di 7 hari ke depan guys. Hai Leo. No matter what they tell you, no matter what they do. Terutama jika kamu adalah Taurus, Virgo, Capricorn yang lagi kepo sama si Leo. Leonya lagi gak pengen ada urusan denganmu guys, gak pengen diganggu gitu lah ya. The Three of Pentacles ini sibuk banget dengan diri mereka. Three of Pentacles itu energi orang cuek guys, nggak pengen tahu urusan orang lain. Mind your own business begitu. Gue juga sibuk gitu loh, gue nggak pengen tahu urusan lu gitu. Dan kamu kelihatannya pengen tahu banget urusan dia, urusan si Leo ini. Terutama jika kamu Taurus, Virgo atau Capricorn ya. Kayak ada masa 1 minggu ke depan kayak preparation for something big that will coming in the immediate future. Jadi kayak ada event besar yang mau terjadi, atau I don't know apa itu, tapi something big will coming soon. Dan 1 minggu ke depan adalah momen terrempong dalam persiapannya. Bisa jadi mungkin something big yang mau datang ini guys 6 bulan lagi.
Tapi 1 minggu ke depan ini adalah momen terempongnya. Setelah momen rempong ini selesai, hanya tinggal perintilan aja yang mungkin yang perlu diberesin, something like that. Dan the Three of Pentacles, stay away. I don't want any chaos in my life right now. The Three of Pentacles ya. Banyak Leo yang akan kerja sampai malam guys, lembur di 1 minggu ke depan ya. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Gini kah? Ace of Cups ya. Kenapa fire sign pada ini ya guys, pada malas berurusan sama orang? Sagittarius juga gitu, Ace of Cups soalnya. Jadi kayak pull back the energy from something, kayak nggak mau kasih perhatian lagi, kayak cuek, berikutnya akan cuek pada sesuatu atau seseorang. Ya guarded banget guys, kayak ada yang dijaga. Biasanya kalau Ace of Cups datang dengan di bawahnya itu ada the Nine of Wands. Menurut Sagittarius, kamu itu cross boundaries, kamu itu terlalu kemajuan, kamu terlalu maju, kamu terlalu jauh masuk ke dalam hidup mereka. Dan ini hak orang ya guys, ini hak orang dan masing-masing beda-beda. Si Sagittarius ini kayak gak suka kamu terlalu dekat atau masuk terlalu jauh dalam hidupnya, terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Stay there. Silakan tunggu di teras, jangan masuk ke rumah gitu. Kamu itu kayak menurut si Sagittarius ya, kamu ngetok pintu, tok 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 ya, dibukain lah sama si Sagittarius, kamu langsung masuk ke kamar tidurnya. Mau dong. Kayak gitu guys. Dan Sagittariusnya nggak suka, kamu nungguin di teras aja, ngapain masuk ke kamar gua kayak begitu. Maybe literally you coming to Sagittarian apartment and then you make whatever you wanna do. Dia nggak suka. Hati-hati guys, ntar lagi dia ganti kunci pintu rumahnya guys, lu nggak bisa masuk lagi. Oke, kita pindah deck karena mau pindah elemen. Elemen berikutnya adalah air sign ya, Libra. Kita mulai yang pertama dari Libra. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. The Moon. Yang paling banyak kepo sama Libra, Taurus, dan Pisces karena tadi ada Hierophant dia. Oke. The Moon is like instingnya tajam banget guys, feelingnya tajam banget. Atau Libra ini akan menemukan sesuatu mengenai kamu katanya. Dan itu divinely guided. Artinya dia nggak cari-cari guys, dia nggak nyari-nyari, dan informasi itu keluar aja karena The Moon ini kan hidden truth ya, kebenaran yang tersembunyi naik ke permukaan. Si Libra ini akan dikasih tahu sesuatu mengenai kamu katanya, dan itu tentang kebenaran guys, dan Libra akan senang. So you are hiding something that can make Libra feeling happy. Dan kemudian semesta itu kayak bilang, Libra, biar dia sembunyiin terus, tak kasih tahu sama kamu. Ini dia. Pasti Libranya tahu, hah ternyata begitu ya. Iya, kata semesta begitu, Libra senang banget. I don't know what is that. You know that, okay? Kita teruskan guys untuk air sign yang kedua, ada Geminul. Silahkan kamu fokuskan wajah Geminul yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hati ya. Ini ada sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui. Oh my god. Power guys, kayak Gemini dapat power deh. Seven of Cups, ya. Takut guys. Kayak takut banget.
Gemini yang sedang kalian kepoin ini, terutama jika kalian adalah Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak pikiran dan pikiran-pikiran tersebut penuh dengan ketakutan gitu loh. Kan ada pikiran kadang, ya we can handle this begitu, kayak misalnya kita mau tidur, aduh besok gua ada 3 meeting, besok gua ketemu 2 klien, besok gua, tapi itu bisa dihandle guys. Nah, Seven of Cups yang datang dalam keadaan maghrib begini kayak ketakutan. Dan di belakang itu volcano, ya itu gunung berapi guys, yang siap meletus kapan saja. It's like kayak ada tekanan di sini, pressure yang sangat kuat mengenai sesuatu yang one day, anytime can blowing up. Nggak tahu itu apa, but the magician is coming. Gemini can handle this well. Interesting. Ayo kita teruskan guys, untuk air sign yang ketiga ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kayak Aquarius ini merasa ya guys. Karena Pentacles, King of Pentacles itu minor arcana. Merasa dirinya harus kuat. Kayak harus tegas, kayak harus under control about something in their life. Terutama jika kamu adalah Taurus, Virgo, atau Capricorn yang sedang kepo sama si Aquarius ini. Aquarius ini kayak berusaha sedapat mungkin untuk tegar menghadapimu. But it's not easy for them. Nggak mudah untuk mereka. Jadi kayak ada air mata yang ditahan jangan sampai jatuh. Kemudian ada suara yang ditahan supaya tetap stabil, padahal sebenarnya udah mau terisak begitu. Oh my god, what kind of energy is this? Ya gitu deh. Kata dia, kalau menghadapi kamu, aku nggak boleh lemah. Kayak gitu guys. Terutama jika kamu adalah Taurus, Virgo, atau Capricorn. But the reality is berat banget. Oke, selesai sudah untuk air sign. Mari kita ganti deck lagi karena kita mau pindah ke elemen berikutnya, ada water sign. Kita akan mulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ya, Wheel of Fortune, Cancerian, menyala Cancerku. Cancer, ya. Seven of Pentacles, waiting for harvesting time. 7. This is 7 July 7, July the 7, 777. Oke. 1 minggu ke depan kayak Cancer ini menunggu rezeki datang, kayak menunggu masa panen datang, kayak menunggu hasil kerja kerasnya berbuah. Seven of Pentacles. And it's real harvesting guys. Jadi lihat tatapan mata laki-laki ini hanya ke ini saja. Berarti dia tuh fokus pada sesuatu guys. Di luar ini dia nggak mau tahu. Dan Pentacles adalah kenikmatan dunia ya, apapun itu. Disitulah harga diri guys. Berarti dia hanya mau fokus pada harga dirinya. Disinilah prinsip guys. Berarti dia mau fokus pada prinsip. Disinilah kehormatan guys. Berarti dia hanya mau fokus pada kehormatannya. Disinilah uang guys. Berarti dia hanya mau fokus pada uangnya saja. The eye focus is only for one things, and it's Pentacles. Jadi kalau ada yang panggil Cancer gitu, dia nggak mau lihat itu guys. Kecuali yang panggil adalah ini Cancer gitu, ya apa gitu. Ada yang perlu, ada yang bisa ditambahin lagi, wahai pohon uang. Oke. 777 ya, 7 Pentacles di tanggal 7 Juli, tanggal 7 bulan Juli, 777. Kemarin aku lihat ini 777 ini guys di readingan Pisces untuk urgent message, dan untuk kepo Cancer kena juga, banyak yang kena katanya portal 777 ya.
Ayo kita teruskan guys, untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, terutama jika kamu Virgo guys, atau Leo. Scorpio nggak baik-baik aja gitu deh. Ketika ada Strange datang lagi jatuh ini guys, lagi ambruk 1 minggu ke depan ya. Tapi kalau Strange datang guys, artinya keambrukan itu terjadi jalur yang tepat gitu. Nggak ada yang salah, jadi nggak kayak rasain lu kena karma, lu kena batunya, lu kan nggak kayak gitu guys. Dan Strange ini adalah ambruknya seseorang dalam fighting atau perjuangan, dan kemudian Strange datang untuk taming atau menjinakkan sesuatu supaya mau bangkit lanjutkan perjuangan begitu. Dan di 1 minggu ke depan adalah divine intervention yang sangat kuat sekali mengenai power atau another strength that coming to this Scorpio. Dan ini akan membantu dia untuk bangkit kembali guys. Terpuruk di 1 minggu ke depan tapi akan bangkit kembali karena the strength-nya sudah datang. Oke, terutama jika kamu seorang Leo atau Virgo ya yang kepo. Oke guys, kita teruskan untuk water sign yang terakhir. Ada Bapak Ibu Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Giving lagi kepo sama Pisces. Ini ada sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oh, Dave, kayak things will working out in the way Pisces want. Dan itu divine intervention guys. Pisces menginginkan sesuatu dan semesta bilang oke, Pisces kita bikin. Kayak doa yang dijawab, doa yang dikabulkan, keinginan yang diwujudkan. Deh. Hey, you don't like it. Kok begitu? Pisces ini akan powerful sekali guys 1 minggu ke depan. Tapi lucu ya guys, kok kalian gak suka? Terutama jika kamu adalah Scorpio atau Gemini, atau Aries, Leo, Sagittarius. Gak tahu bodo amat, urusan lu mah. Tapi yang jelas Pisces ini keren banget guys. It's like prayer answered, atau whatever you want Pisces, dan kayak begitu dari semesta. Dan ada yang gak suka. Yang gak suka itu guys sedang menonton saat ini. Jangan, lu cuma jangan yang ini. Kalau ada orang yang bagus guys mendapatkan hal yang baik lu gak suka, berarti kalau dia mendapatkan hal yang buruk lu suka. Itu sakit, itu penyakit hati, itu kudis hati tuh guys. Kagak akan ada yang benar dalam hidup lu kalau lu mah gitu orangnya. Oke, dengan berakhirnya readingan untuk Bapak Ibu Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.